Nih jangan lupa ditandain dari awal kita ngobrol kesimpulannya. Ini biar nanti part keduanya kita atau part selanjutnya kita punya apa ya? Punya gambaran gitu. Jadi part di sini saat ini kita sudah mendiskusikan hal apa yang berkenaan dengan yang kemarin, lanjutannya kemana, itu kan enak sama-sama. Perlu digaris bawah ini itu teks artinya ya. Allah tiupkan ruh. Bukan begini ya. Ini harus digaris bawah ini. Kalau begini kita niup. Kalau Allah niup nggak begitu. Itu simbol aja. Ya kan laisa. Itu tadi laisa kami sulisairun. Jangan disamakan. Apa-apa yang Allah berbuat itu nggak bisa sama dengan apa yang dibuat. Perlu digaris bawahi. Ayo teman-teman, kita buka kembali diskusi dan obrol belajar bareng S20. Assalamualaikum guys, alhamdulillah kita udah selesai break nih, kita udah makan-makan. Langsung nih kita lanjut ya pembicaraan kita yang tadi sempat terpotong ya guys. Jadi mas, kita tadi udah sampai mana mas ya untuk pembicaraannya? Ya, terima kasih buat yang selalu mau menonton dan menyempatkan waktu uploadan channel kita semua. Sebelumnya tadi sudah disampaikan sama host kita, pemuda kita habis jeda atau break ngisi amunisi jasad, makan. Jadi ya kan tadi kita sempat sampai kepada obrolan perihal. Oh ya, sebelum lanjut sekali lagi saya mau menghimbau semua yang nonton, perlu digarisbawahi, kita bukan guru, kita bukan narasumber, dan kita sekali lagi benar-benar bukan ahlinya. Yang jelas channel kita bernama Bereng S20 yang kepanjangannya belajar bareng ya. Bahwa di sini kita semua sedang belajar. Jadi mengingatkan semua yang menonton, kalau mau bertanya silakan. Kalau ada yang dipertanyakan boleh masukin aja lewat komentarnya, bisa dipertanyakan lewat situ. Dan harus digarisbawahi, kita bukan guru dan narasumber, apalagi ahlinya. Karena kalau udah bicara ahlinya, waduh, saya angkat tangan. Kalau boleh angkat kaki, saya angkat kaki. Berarti nggak di sini, saya pergi pulang. Ya, kembali lagi kita tadi udah sampai kepada pembahasan atau obrolan berkenaan dengan bayi. Ada cerita bayi, gitu. Bagaimana terjadi prosesnya seorang bayi pada rahim seorang ibu. Terus ada keterangan di dalam Al-Quran tentang Allah tiupkan ruh. Karena ya, ini perlu digarisbawahi ini, itu teks artinya ya. Ya. Allah tiupkan ruh. Allah tiupkan ruh. Bukan begini ya. Ini harus digarisbawahi nih. Kalau begini kita niup. Kalau Allah niup nggak begitu. Itu simbol aja. Ya kan laisa. Itu tadi laisa kami sulisairun. Jangan disamakan. Apa-apa yang Allah berbuat itu nggak bisa sama dengan apa yang dibuat. Itu perlu digarisbawahi. Ayo teman-teman, kita buka kembali diskusi dan obrol belajar bareng S20. Itu maksudnya gimana mas? Nggak bisa disamain dengan Allah yang membuat ini? Ya, karena ciptaan dengan yang diciptakan ya beda. Sama tadi kan kita membahas unsur. Jadi kan ada sesuatu yang berbeda yang namanya dibuat sama yang buat. Kalau sama di mana samanya, yang buat sama yang dibuat, coba. Kan itu udah jelas. Yang buat sama yang ngebuat sama yang dibuat ini ya pasti beda. Udah pasti beda. Jadi sedikit pun atau mengarahkan untuk sama ya nggak bakal bisa. Garis besar itu
tidak akan sama dan sekali-kali mustahil sama. Perkara Allah dengan ciptaannya kan gitu ya, berarti ada yang menciptakan dan ada yang diciptakan. Kamu kita satu bayi terus dengan tiupan roh apa tuh gitu, kaitannya gimana nih untuk dapat kita telusuri, karena ya mungkin selama kita hidup dari awal kita lahir sampai sekarang untuk terpikir hal itu juga mungkin belum. Kenapa ya? Siapa tahu kita mikir hal itu, kita cari tahu, kita mau untuk mensyukuri apa yang sudah kita lalui selama ini. Kan kita kagak ingat waktu di perut emak lagi ngapain kita ya. Mungkin kita kagak tahu. Tapi kalau bicara lu ketika masuk atau ditiupkan di dalam janin, jadi tahu kalau lu apa yang dilakukan ya. Ya kalau kita nggak mudeng. Karena kalau bahasa Jawa ruh itu tahu. Tahu. Ruh itu tahu. Orang ruh. Bahasa Jawa ya. Kalau bahasa Jawanya ruh, tahu nggak ruh? Orang ruh. Jadi ya tadi kita lanjutkan bahwa segala setiap sesuatu yang ada ya yang berkenan dengan tempat tadi berarti ada isi, karena setiap yang ditempatkan pasti ada isinya, bahkan ruangan kosong pun pasti ada isinya ya, termasuk diri kita ini kan ada jasmani berarti ada isinya jasmani apa gitu. Nah kan berarti gini nih, jasmani ini kan berarti hitungannya tempat ya. Berarti kita ini kalau dalam persepsi gampangnya kita ini wadah. Berarti ada isinya dong. Ada. Berarti isinya kita ini apa? Sebelum lanjut digarisbawahi, di saat jasad kita ada isinya bukan kayak gelas isinya air seperti ini, bukan. Karena tadi di dalam Al-Quran ruh berhubung jisim halus di dalam jasmani, tapi di dalam ini nggak bisa mutlak tempatnya ada di dalam ya. Itu yang digarisbawahi maksudnya ya. Lanjut itu kita biar gampangnya gampang aja gitu. Boleh, tapi ini biar ada gampangnya tadi ya, biar ada tempat ada isinya ya. Boleh kayak begitu, boleh biar gampang. Aku pusing soalnya ya. Gimana tadi ya, jadi kan diibaratkan nih jasad kita ini wadah. Jasad ini wadah. Kalau yang namanya wadah, pasti dia juga butuh dong sama isi. Nggak mungkin tuh wadah kosong dibuat nih wadah kosong, udah kagak diisi apa-apa, kan nggak mungkin. Logikanya begitu. Kalau memang ini jasad ini wadah, ada isi. Nah, isinya apa? Ini yang kira-kiranya karena pembicaraan kita nih yang katanya disebut manusia, karena yang pernah disampaikan oleh guru-guru sebelumnya ya, mungkin teman-teman pernah mendengar cerita itu bagaimana sih kita hidup di dunia ini agar selalu menjadi manusia yang lebih baik kan? Kalau kata Rasulullah gitu ya, jadilah dirimu hari ini lebih baik dari hari kemarin. Nah ini nih ntar nggak lepas dari perihal tadi bab isi. Sekarang pertanyaannya begini, nggak usah jauh-jauh ke isi jasmani yang tadi ya. Iya. Kita Pelan-pelan dulu. Di otak kita, di kepala kita ada namanya otak ya. Di kepala kita ada isinya kan? Ada otak. Kalau nggak percaya bedah ke tukang bedah pasti ada otaknya. Iya. Ya. Terus kalau orang bilang kagak punya otak lu tuh. Iya berarti dia cacat. Kan begitu kalau dalam segi lahir prematur ya, cacat, nggak ada otaknya. Gitu. Ya kita ngambil umum aja, dia punya otak kan gitu. Ada otaknya. Kalau yang cacat-cacat gak usah kita bahas. Itu pas keren soalnya. Bukan mau tuh dokter, tuh bayi nggak punya otak kan gitu.
Oke, jadi isinya kepala, otak. Ya, di setiap kepala ada isinya yang namanya otak. Di dalam otak itu kan pasti ada isinya lagi. Ya. Ya. Tahu nggak yang namanya akal? Ya. Tahu nggak? Punya nggak kita manusia? Dikasih nggak kita akal? Cari itu di lempengan mana akal di otak kita adanya. Makanya tadi pertanyaan jasmani ada isinya, nggak bakal ketemu letaknya di mana. Akal aja kita cari di otak, tempatnya di mana, kagak bakal mudeng kita nemuin. Tapi pasti ada akal. Kalau nggak ada akal ya, lu kagak bisa makan, lu kagak bisa, ya kagak bisa ngapa-ngapain lu. Yang jelas mungkin ya kalau dibahasain ya, ngeri juga gua. Ya pokoknya begitu dah, lucu kalau lu nggak ada akal. Dongo. Yang jelas dongo itu kata saudara saya, kalau nggak ada akal. Oh. Tuh, denger gak? Manusia dikasih akal, yang kagak dikasih akal binatang. Tapi ada otaknya ya? Hah? Ada otaknya binatang, cuma kagak ada akal ya. Makanya rumput tetangga dimakan-makan. Iya, nah kembali lagi tadi, kenapa perlu dipikirin hal itu? Nah, satu lagi, setiap apa yang ada di pikiran kita, akal kita ya dipakai sebagaimana agama memerintahkan. Jadilah akal orang yang berakal, karena agama itu akal kan begitu. Gimana caranya? Nih lu isi comberan lu minum kalau lu berakal tuh. Berarti apa? Ya isi yang baik-baik, tadi pikiran lu isi yang baik-baik kan gitu. Itu mah kata orang-orang dulu, orang-orang soleh. Nah kalau kita, ini kita lagi cari nih biar isinya kita kagak kotor. Sama nih yang tadi kita obrolin gitu. Nggak kotor mulu isinya yang di dalam pikiran dan otak kita. Makanya kalau dalam pelajaran gua terapi refleksi sambil ngajarin gua ini temen-temen, nih masih nyambung yang tadi perihal tempat ada isinya. Jadi kadang-kadang orang suka sakit kepala, mungkin pernah kita ya? Iya. Sakit kepala pernah nggak? Sering. Iya. Kadang-kadang pikiran kita larinya ke makanan, ke apa lah. Kita nggak mikir. Kadang-kadang suka terjadi sakit kepala kalau ada pikiran-pikiran kotor. Faktornya dari situ bisa, jangan salah. Saking ngeresnya, jadi keganggu itu peredaran darah. Itu bisa begitu? Bisa, cuman kan dokter nggak bisa nemuin penelitiannya, karena yang memberikan itu ilmu penelitiannya. Ini yang lagi kita pelajari. Kalau penelitiannya begitu, mana datang ngaji belajar sama guru, ketemu ntar penelitiannya. Oh jangan kan perkara begitu, perkara yang lain juga ada. Makanya yuk sama-sama guys cari guru, jangan sampai kagak nungsang kalau nggak punya guru. Berarti di sini kita bisa simpulkan kalau dokter itu bukan guru. Bukan. Udah tahu berarti ya. Orang kata profesor dokter juga bukan guru, belajar juga dia. Enggak. Iya. Belajar juga, cuman dapat gelar aja habis dia belajar. Kayak kita nih gelarnya apa? Kalau kita gelarnya bego. Tuh, makanya jangan songong. Beneran ada. Kita bertahun-tahun belajar, gelar kita cuma satu, bego. Itu tuh. Nama-nama orang. Yang nggak suka, yang nggak terima, silakan komen. Semua ujung-ujungnya begitu orang belajar. Kalau pinter dia berhenti belajar, beneran dah. Tapi kalau masih belajar, ya berarti masih bego. Berarti itu dalam bahasa kasarnya ini kita bego ya. Bego. Kalau dalam artian halusnya biar orang nggak kesel gitu, kita ini masih banyak nggak taunya gitu ya. Nah, kita masih belajar. Kalau kita udah berhenti belajar, nggak belajar, berarti pinter. Ya, Katanya. begitu kurang lebih. Jadi yang bahasanya tadi saya bilang nggak usah terlalu, bukan nggak terlalu ya. Jadi itu dulu yang mudah. Perihal isi di dalam kepala kita.
Itu kita telusuri, makanya kan begini, kalau boleh tahu, yang teman-teman tahu, ada tubuh jasmani, ya, Ya. ini pada diri kita, ada tubuh jasmani, ada kolbu, ya, ada ruh, ada sir, itu ada tubuh kita nih. Ini sebutannya ada 4. Tapi nggak berpisah, nggak bercerai, semuanya ada pada tempatnya masing-masing. Kayak tadi, kopi, gula, air, pas dirasain tempatnya masing-masing, kagak nyampur rasa kopi sama rasa gula. Ada manisnya, ada pahitnya, cuman nggak bergabung jadi gaban dia. Coba manis sama pahit bergabung jadi apa rasanya? Kalau gua nggak tahu nyebutnya apa. Iya benar. Cobain aja kopi, pasti ada rasa manis ya. Rasa kopinya juga ada ya. Makanya ada istilah kopi manis, kopi pahit ya. Iya. Kembali ke tadi. Ada kolbu, ada jasmani, ada ruh, ada sir. Maksudnya apa nih? Jadi jasmani menjadi tempat, ya. Kolbu menjadi tempat. Ruh menjadi tempat. Sir menjadi tempat. Ini bahasanya doang menjadi, bukan perubahan, bukan. Iya. Buat mengarahkan doang. Tadi sampai berubah lagi. Jasmani berubah jadi hati, hati berubah jadi roh. Dikatakan menjadi bukan. Buat mengarahkan aja kalau dari segi bahasa. Ruh itu menjadi tempat, maksudnya apa? Karena apa? Jasmani menjadi tempat. Kenapa? Karena jasmani tempat apa? Tempat merasakan jasmani. Kalau nggak ada jasmani lu ngerasain di mana coba? Lu biar kacang begini nih tegangnya. Iya. Coba lu mau ngerasain di mana kalau begini nih tegangnya nih kalau malam Jumat. Ya berarti penting jasmani, jangan dilupain. Begitu kawan. Iya. Kurang lebih begitu. Isinya apa? Ya tadi diatur. Kalau di dalam ada kolbu, ada ruh, ada sir. Kalau di dalam kolbu, ada ruh. Nah kembali lagi perkara itu, ya teman-teman jangan sampai berhenti belajar. Kalau nggak belajar, sebutan nih yang tadi saya sebut, apa itu ruh, apa itu sir, apa itu kolbu, apa itu jasmani, bingung ntar. Saya aja bingung ini buat ngobrolinnya. Saya begini aja masih bingung. Makanya penting belajar. Iya. Penting belajar. Penting, jangan sampai lupa. Makanya ini, Bang mau jadi patung-patungan, Bang. Kacau. Ya kembali lagi tadi kan kita tadi membahas atau ada yang mengucapkan akal ya. Heeh. Akal itu sama nggak kalau kita bahasakan dengan pikiran? Mau cakep nih, ada yang nanya nih, temen kita menanyakan akal dengan pikiran ini bagaimana pendefinisiannya? Kalau kata gue sih beda. Ya, Ya, dari segi bahasanya aja beda. Akal, pikiran. Kalau gue ya, karena kalau akal itu dia dari A. Kalau pikiran dari P. Tahu semuanya. Ya beda. Yang pasti beda. Karena kalau akal, kalau kata gue ya, dia itu seperti anak panah kalau lagi main PS. Karena ada penunjuknya tuh arah tuh. Dia penunjuk arah. Nah, kalau pikiran ini tempat apa? Kalau gua ibaratin tuh kayak kompor buat ngerebus. Jadi yang keluar dari ucapan itu bukan pikiran, tapi dari akal yang keluar. Karena pikiran ini tempatnya buat produksi itu pikiran. Akal itu yang mengeluarkan dari isi pikiran. Nggak ada isi akal keluar. Itu kalau gua. seru nih. Ayo teman-teman silakan. Coba dipikirin biar akalnya jalan. Mikir jangan diakal-akalin tapi
cakep nih kalau kata sahabat dan saudara kita yang keluar itu Akal. bukan pikiran, Bukan yang mana dihasilkan dari pikiran. pikiran. Yang keluar ini maksudnya yang diucapkan, yang Ya, dilakukan, iya. Jadi tindak tanduknya itu keluar dari akal. Makanya kan ada istilah akal sehat, akal sakit, akal terserah deh, akal apaan. Iya. Jadi pikiran itu kalau kata gua nih, ibaratin kayak kompor, kayak tempat ngerebus. Nah, hasil dari rebusannya ini yang dipakai nanti kan bukan kompornya. Maksudnya kompornya lu ujung, bocok bibir lu. Ya, gampangnya begitu ya. Kalau saudara kita mengumpamakannya. Ya. Coba untuk Jadi dari patung gimana? Coba yang lebih simpel ya, lebih simpel. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan ada Heeh. kata kerja, kata perbuatan, Iya. atau kata dasar atau kata yang dihasilkan. Iya. 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 Jadi kata awal dan kata yang dihasilkan. Heeh. Nah ini nih, saya tertarik nih bahasa akal dan pikiran. Jadi kalau secara gampangnya kita coba permudah ya. Iya. Jadi lebih dulu akal atau pikiran. Maksudnya apa nih? Tadi untuk mempermudah aja, kalau iya saudara kita nyampein tempatnya itu pikiran, Iya. maka yang keluar akal. Keluar akal. Iya. Karena sudah dikerjakan dengan berpikir, Iya. maka keluarlah hasil akal. Tertariknya saya begini nih, kan kita berpikir kalau ini gelas ya, Iya. tempat air, maka kita berpikir untuk isinya kita isi air, Udah lupa deh. ya kita isi air. Ketika kita isi air, Enggak. berarti kita sudah menjadi atau sudah menggunakan akalnya dengan baik gitu kan? Iya. Kalau penjelasan yang tadi saudara kita terangin nih, Iya. karena kita berpikir dulu nih, ini mau kita isi apa nih? Maka kita isi yang baik-baik, maka terjadilah akal yang baik. Ya. Kalau bahasanya jalan akalnya. Iya. Kalau kita isi air komberan, kita isi racun, kira-kira aduh gitu, bisa nggak disebut akal kan gitu? Iya, benar. Itu bukan Begitu, begitu. Oke sih, berarti ketemu saya atas penjelasan saudara saya yang satu. Berarti apa perjalanannya dengan proses berpikir ya? Iya. Maka akal itu akan nyata. Iya. Ya. Ketika dia mau menjadikan atau mengerjakan semaksimal mungkin dengan pikiran-pikiran yang baik, ya, maka jadi nyata tuh akal yang baik. Kurang lebih begitu saudaraku. Kalau penjelasan dari saudara kita yang satu ini dari yang lain gimana? Kalau yang bagian dibahasakan berarti dimaksud orang-orang yang berakal, orang-orang yang bisa mendapatkan segala sesuatu pada tempatnya. Apakah seperti itu? Yang berakal, karena ada orang berakal sama orang yang tidak berakal. Jadi maksudnya gimana? Ini gue Selama jadi patung sih. Jadi di saat gelas ini diisi kopi, berarti akalnya dia Pergunakan dengan baik. dengan baik. Ya. Tapi ini bisa juga diisi dengan air-air yang lain. Bisa. Air komberan. Tapi kan bukan pada tempatnya. Iya. Iya. Jadi yang dibuatkan orang yang berakal itu orang yang bisa menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Iya. Ini isinya kopi, pas. Iya. Kalau ini diisi air got bisa juga. Bisa. Cuma dia nggak berakal. Tidak pas kan gitu. Karena akalnya kan dipakai. Iya. Ya kalau bukan tempat yang baik dia nggak berakal berarti. Ayo lo. ding ding. Diobrolin. Oh, iya, iya, iya. Diobrolin. Ini kan umumnya Bang.
ngobrol. Makanya kan begini nih, kalau kita, gua yang tahu aja ya. Iya. Kalau gua main PS kan ada arahnya nih. Ya. Kalau game-game petualangan ada arah, lurus ke depan, lurus ke kanan. Makanya kita itu pasti atau bukan mungkin ya, pasti bisa salah arah. Makanya nih namanya tempat nggak bisa disalahkan karena dia memang tempat mau diisi comberan. Dia menerima aja. Iya, untungnya comberan. Makanya kalau bahasa kalau saya tadi ya, Iya. pikiran saya ini tempatnya tempat air, Iya. bukan buat tempat nasi. Iya. Tempat saya ini pikiran saya tempat air. Cuma yang di saat akal yang tadi sampai mewujud saat akal keluar, berarti air apa nih yang harus masuk? Iya. Bisa dimasukin air Bisa, air bisa. sumberan kan bisa memang, tapi dalam pikiran saya ini tempat air ini. Oke, akal saya kan pasnya apa nih? Iya. Yang diisi air, kopi, air bening, seperti itu. Iya. Kalau comberan pun bisa, cuma ya berarti akal saya seperti apa ya kan? Karena kan memang nggak layak. Iya. Iya. Coba gini ya. Akalnya mah tetap sehat, tapi kalau udah diisi air comberan berarti akalnya nggak sehat. Akalnya mah tetap ada, tetap menggunakan akal dia. Kurang sehat. Iya. Harus Iya. ada berarti. Berobat ke dokter. Iya, nanti Periksa. iya. Iya, begitu seperti itu. Makanya kan begini nih, coba sekali lagi kita urut dulu dari pertanyaan saudara kita, akal dan pikiran sama apa enggak? Iya. Pertanyaannya kan itu sama atau tidak. Maka dari yang terpikir nih ya di kita, masing-masing bisa bilang sama, bisa bilang enggak. Tapi harus dicari clue dulu buat kita. Supaya kita harus mencari clue pada diri kita, maka kita mencari clue apa? Kita harus tahu dulu akal itu apa, pikiran apa. Biar ketemu nanti dia ini. Iya. Tapi saya setuju dengan apa yang disampaikan saudara ini, apalagi saudara yang satu ini, kan begitu. Tapi clue-nya itu dulu. Di mana letak perbedaannya, di mana letak kesamaannya. Kita harus tahu apa itu akal, apa itu pikiran. Itu dulu. Ya, karena kan baru ketemu yang tadi sampean bilang. Karena pada dasarnya setiap manusia diberikan akal, nggak ada yang nggak punya akal. Ya, Iya. pasti dikasih akal. Contoh, nih yang menjadi riset buat saya. Itu orang gila dipakai nggak sih? Atau akalnya ada nggak sih? Orang gila. Ada. Ada. Akalnya ada. Mana sih orang gila yang kagak punya akal ya? Iyalah. Gimana dong? Coba kasih clue. Ketika dia masih tetap memiliki akal, seperti apa penjelasannya? Kalau dia masih memiliki akal. Saya nggak tahu nih dia punya akal atau enggak. Cuma saya ngeliat orang gila nih, orang gila yang kadang-kadang sampahan apa dimakan gitu. Ya, kalau kita berpikir orang ya orang gila kagak ada akal. Tapi begitu saya nggak tahu nih Ya pikiran kan kadang orang gila tuh jalan-jalan ya. Jalan. Dia kan punya pikiran tuh. Pikiran. Dia mau jalan. Akal yang gerakin. Ada kayak orang yang gila terus jalan. Dia mau akal. Belum tentu dia gunain akalnya dengan baik atau buruk, ini belum tentu. Nggak tahu kita. Karena dia kan akalnya koslet. Jadi gini bos, kalau saya boleh, apa bahasa ini begini. Nanti kita coba tanya guru kita ya. Iya. Kita coba tanya kenapa? Karena ini penting juga buat kita. Jangan sampai kita tak tahu. Iya. Ya, akal itu begini-begini. Aduh tahu kagak. Ini kita jadi bahan buat kita diskusi. Buat nanti kita senjata tanyain ya. Iya. Dan kita lagi. Kalau saya ngebahas akal itu hasil dari buah pikiran. Setiap orang kan nggak mungkin nggak betul. Iya. Meskipun orang gila. Cuman ya tadi hasilnya itu tadi akalnya nggak nyetel, Iya. nggak simpel, nggak baik, nggak begini. Sebagaimana tadi disampaikan. Jadi kalau saya mendefinisikan akal itu hasil buah pikiran.
hasil pikiran dalam hati ya. Udah satu lagi ambil. Karena setiap orang berpikir. Iya. Setelah dia berpikir, apa yang ditindaklanjuti, ya. Apa yang dilakukan itulah menjadi bentuk tadi akalnya. Bentuk akal di sini ya disebut akalnya jalan, akalnya baik, akalnya brengsek, akalnya begini-begini, sebutannya macam-macam tuh. Karena kalau secara garis besar, siapapun juga orang yang mau belajar itu pasti akalnya. Akalnya dicabut. Saya juga belum tahu akal yang dicabut ada nggak orang. Ya. Cuman di garis bawah doang nih, saya juga nggak tahu nih. Jadi akal dan pikiran itu sama atau tidak. Tapi kalau saya bahasain tadi mungkin akal itu hasil dari pemikiran. Iya. Bisa. Karena itu emang yang paling mendekati seperti itu kan. Mungkin ya nanti buat senjata kita atau bahan kita mempertanyakan dan mencari kejelasan itu dulu. Dan jangan lupa teman-teman yang nonton ya, kalau sedikit bingung, sedikit keder ya sama kita juga lagi keder ini. Jadi cari ke narasumber yang benar-benar valid dan konkret. Ya, yang bukan narasumber-sumberan, tapi sumber beneran. Kurang lebih begitu. Tapi kalau dari saudara kita Aji mempunyai definisi dan penjelasan, boleh tolong disampaikan. Ya kalau akal itu kan fungsi, kita tahu fungsinya dia. Akal itu difungsikan untuk apa? Ya, tadi kita ada sebutan baik dan buruk kan. Nah, ketika dia dalam proses berpikir, Oh iya. ya, tadi contoh teman kita bahwa dia memikirkan nih bahwa nih gelas ini saya mau isiin kopi, mau isiin air comberan. Berarti dia mempergunakan atau menempatkan akalnya itu pada tempatnya. Gue tadi mau cari di situ cuma. Mau baik mau buruk. Ya kalau dari simpulan karena ini belum pasti ya. Karena kita harus tahu tanya dulu. Ya tempat antara pikiran dan akal itu pasti berbeda. Dari segi namanya berarti kita harus mencari tuh dari segi pengertian akal atau definisi akal itu apa sih, definisi pikiran itu apa sih. Boleh ntar kita sharing ke Google ya, kita cari tahu definisi akal itu apa. Kalau secara umum dulu kita, nanti kalau secara spiritual gigawatt spiritual. Spirit kali. Maksudnya secara keagamaan kan pasti memiliki pengertian juga, dan itu yang perlu kita jadi rujukan agama ada yang pasti. Kenapa? Karena semua itu nggak lepas daripada Agama. kurang lebih begitu. Sampai sini gimana kira-kira akal ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi Kita punyalah gambaran, kita punya gambaran, tapi kita masih punya PR. ya. Tapi kan secara mayoritas, kalau secara mayoritas maksudnya idealnya yang namanya akal baik itu ya seperti apa kan tahu. Cuman kita perlu tahu ada akal yang nggak baik juga kan gitu. Akal yang nggak baik mana? Ya teman-teman bisa berpikir masing-masing. Poin garis besar itu menjadikan atau mendapatkan akal yang baik, jadi pakai akal yang baik. Gampangnya begitu. Ya. Gimana saudara? Kita salawat dulu ya. Setuju apa lu? Bros. Iya, kita salawat dulu ini yuk. Oke, boleh. Iya. Lanjut soal. Iya. Iya. Salawat apa nih enak nih ya? Biar adem dulu nih pikiran dan akal. Kalau untuk urusan ngajak sholawat, ya ini ada tukang sholawat nih. Oh iya. Jadi silakan dia bersedia atau berkenan atau tidak buat nggak tahu. Kalau dia nggak berkenan suruh pulang aja dong, kan? Silakan Kang Patung Telara. Boleh sebaik baik. Untuk menetralisir aura. Kalau aura kasih nggak usah dinetralin. Menyeberang kalau tahu ya.
memang begini guys. Tukang yang satu ini memang begini, ekspresi style begini. Jadi nggak usah aku. Ayo, bagus. Oh, bang. Nggak mau kan? Sebaik-baik. Baik aja. Selamat atas. Bagusnya. Jangan main tahu ya, gue bisik-bisik ya. Ini penonton udah pada menunggu ini sholat apa ini ya kan? Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ya, alhamdulillah guys, pada kesempatan kali ini kita udah selesai ya guys ya. Nah, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para sahabat subscriber dimanapun anda berada. Dan saya juga segenap tim dan kru yang bertugas, kalau ada kata-kata salah dari saya pribadi atau teman-teman kita, saya memohon maaf ya guys sebesar-besarnya. Jika ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan apa yang kita sedang bicarakan, teman-teman bisa langsung mengirimnya lewat kolom komentar ataupun nanti kita sebar guys ya nomor WhatsApp daripada tim kita. Nomor WhatsApp. Nomor WhatsApp. Nggak janji tapi ya. Nggak janji ya. Ya paling mana mau kasih sebar nanti. Nggak janji ya. Ya, akhir kata saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.